Kita sering gagal fokus antara perbedaan si benih sama bibit. Nah, kalian tahu nggak kira-kira gimana cara kita membedain antara benih sama bibit? Apa kemarin aku nanemnya itu bibitnya terlalu kecil, aku juga nggak tahu, jadi untuk ketahanannya sangat sulit. Ya bisa berbuah, tetapi untuk hasilnya tidak akan maksimal. Biasanya buahnya bisa besar-besar, tapi ini nanti pasti kalau sudah terkena ini buahnya bakalan kecil. Nah teman-teman, jadi karena videonya kepanjangan, ini aku lanjutin di part 2. Dan di part 2 ini teman-teman, karena di sini memang caisimku sudah mulai tumbuh, alhamdulillah ya. Ini tanahnya begitu padat banget karena kena air hujan, jadi mau aku gemburkan. Sebetulnya pakcoy itu teman-teman, ada yang jawab di komenan, berapa sih kak harganya kalau di pasar? Pasti murah, kenapa harus ngoyo istilahnya buat nanam? Yang pertama ya, karena aku suka nanam. Yang kedua memang hobi. Dan yang ketiga adalah ketika aku nanam seperti ini tuh ada sarana buat aku refreshing, buat aku bisa mengelola diriku sendiri gitu ya, mencari hiburan yang positif. Terus yang lebih penting adalah ketika kita makan dari hasil apa yang kita tanam itu rasanya lebih nikmat teman-teman, lebih bisa apa ya, lebih senang aja, lebih sehat. Karena kenapa? Kita tahu gimana waktu kita berkebun, apa saja bahan-bahan yang ditambahkan ke tanaman kita. Tanaman kita ini tanamannya fresh atau enggak, organik atau enggak, itu kita tahu. Dan kita lebih bisa apa ya, menikmati itu semua dengan sangat indah ya. Seperti ini, hujan lagi ya kan, namanya juga musim hujan. Kita lanjutkan di sebelah sana. Nah kalau untuk yang ini, dia pisangnya bisa besar-besar itu teman-teman, karena daunnya itu utuh, dia nggak terlalu terserang sama apa ulat pisang, jadinya daunnya utuh, makanya dia pisangnya bisa besar-besar tuh teman-teman. Tuh, kita beralih ke sebelah sini teman-teman. Untuk ke sebelah sini ini ada sayur labu siamku, dan ternyata alhamdulillah bisa tumbuh segini banyaknya ya. Dan untuk bawahnya di situ bakalan kita lihat. Nah, labu siam itu ternyata aku baru tahu ya teman-teman, karena aku sudah gagal berulang kali nanam labu siam di daerah dataran rendah atau di daerah panas. Dan ternyata ada yang bisa kita lakukan, sedikit tipsnya. Jadi tipsnya itu ketika kalian sudah ada buahnya yang ada akarnya itu teman-teman, kalian bisa tanam di sini. Tanamnya itu jangan ketutup semuanya ya teman-teman, jadi kalian setengah aja, cukup kalian letakkan gitu. Tapi pada dasarnya, untuk dasarannya itu kalian bisa kasih di sini ada pupuk kandang. Terus di sini aku juga tambahkan sampah-sampah dapur kayak kulit daun bawang. Terus ini juga ada kulit nangka yang aku berikan di sekitar perakarannya sini. Nanti ketika dia membusuk, dia akan menjadi pupuk organik. Maaf ya ketika tanganku kotor karena memang hari ini kita temanya bakalan kotor-kotoran. Dan di sini teman-teman, ini kalian bisa lihat untuk pangkalnya di sini terdiri dari batang utama yang nanti dia akan muncul tunas-tunas barut ataupun tunas-tunas air. Ini kalau kita pengen maksimalkan yang di atas, tuh yang di atas biar dia maksimal, otomatis kita akan mengurangi jumlah dari anakan tunas airnya. Jadi di sini misalkan nih ya, ini ada batang utama, terus di sini ada tunas air yang ini. Jadi ini kita bisa hilangkan aja ya teman-teman. Dan ini biasanya untuk batang yang muda ini juga bisa kita masak. Nah, ini aku berikan contoh buat kalian. Jadi kalau ada tunas air yang mau tumbuh kayak gini, ini kita hilangin aja biar dia maksimal. Karena di sini ada aku mau buat percabangan, jadi ada 1,
terus ada 2 ya, sama ada 3 di sini. Jadi dia nanti akan naik ke atas. Jadi teman-teman, untuk penampakan yang atas, kalau kita lihat dari bawah itu seperti ini. Jadi diharapkan nanti buahnya itu semuanya menggelantung di situ. Dan di bawah sini teman-teman, ini rice bednya mau aku bersihin. Oke, yang sebelah sini kita bersihkan dulu gulma-gulmanya. Ini kemarin aku tanami kangkung teman-teman, karena sudah panen, jadi tinggal kita bersihin aja. Untuk gulma-gulmanya ini kita sisihkan dulu, nanti tanahnya kita balik seperti ini teman-teman. Nah, tadi kan kita punya daun pisang yang udah lapuk seperti ini ya teman-teman. Ini kita cacah. Pokoknya ingat, daun pisangnya yang udah nggak terpakai ini kita timbun di sini ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga bisa tumbuh di sini ya nak. Kita tanam teman-teman. Sudah selesai teman-teman. Kita tinggal nunggu perkembangannya aja. Di sini teman-teman, aku punya benih dari timun lokal. Ini hijau roket ya, dari BC. Dan daripada mau expired, jadi mau aku tanam di sini aja teman-teman. Ya barangkali bisa tumbuh gitu ya. Kita coba aja. Di sini tuh sebetulnya adalah rice bed. Rice bed tumpang sari, karena banyak banget yang aku tanam di sini, mulai dari kentang, terus kacang. Pokoknya banyak banget. Di sini tuh ada kacang, tetapi kacang ini memang sedikit fungsinya kan, dia sebagai sarana untuk menggeburkan tanah. Karena jenis legum seperti ini, kacang-kacangan itu dia banyak banget di perakarannya ada rizobacteria yang bermanfaat untuk tanaman maupun untuk tanah. Jadi ya seperti itulah. Kita tanam barangkali ada usaha gitu ya teman-teman, terus bisa baik tanahnya, bisa subur, itu kan kita juga nggak tahu. Jadi ini kita tanam aja, entah ini nanti tumbuh atau enggak urusan belakang, yang penting kita semai dulu aja. Ini semainya langsung ya, TOT, tanpa olah tanah. Jadi kita langsung semai ini. Terima kasih teman-teman, kalian sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Semoga apa yang aku lakukan hari ini bisa menginspirasi buat kalian dan bisa bermanfaat. Saya Hani Farida. Nanti di next video kita bakalan bersenang-senang lagi tentunya di kebun kecilku. Dadah.